Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video online pembelajaran mengenai bagaimana kita mendesain powerful presentation skills ya. Kali ini saya menggunakan metode rekamannya dalam bentuk seperti ini ya, screen recording. Saya langsung berbicara di depan Anda dan yang ada di layar Anda adalah layar PowerPoint saya. Saya nanti akan menunjukkan contoh-contoh desain yang menarik, jadi langsung saya rekam seperti ini. Ya, jadi intinya kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana building grid design ya. Jadi dalam modul video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana menyusun outline atau konten presentasi yang menarik. Nah, karena itu dalam kesempatan ini kita akan mencoba memaparkan bagaimana menerjemahkan konten itu menjadi desain presentasi yang wow, yang cetar membahana ya. Jadi langsung saja kita mulai ya. Jadi ketika kita mau mendesain presentasi yang baik itu ada 3 kunci desain yang baik nih Mas ya. Jadi yang pertama layoutnya, kemudian konsistensi desain ya, kemudian kombinasi warna ya, layout, konsistensi desain dan kemudian warna. Nanti saya akan memberikan contoh-contohnya Mas ya. Jadi yang pertama ini layout Mas ya. Layout itu berfungsi sebagai kerangka dari presentasi Anda ya. Jadi seperti kerangka yang mendukung badan kita, layout Anda harus mendukung pesan Anda dan memberikan struktur dalam presentasi Anda. Dalam layout ini sebenarnya dikenal 2 gaya utama Mas. Gaya yang pertama seperti ini Mas ya, pakai bullet point kayak gini, ada bullet point gitu ya. Gaya yang kedua nanti saya akan tunjukkan. Gaya yang kedua itu tidak pakai bullet point Mas, langsung gambar-gambar saja ya. Jadi itu dua pendekatan utama. Pendekatan pertama sering disebut pendekatan gaya Bill Gates, karena Bill Gates kalau presentasi bentuknya seperti ini Mas, pakai bullet point. Yang pendekatan kedua hanya dalam bentuk gambar, itu disebut dengan gaya Steve Jobs ya. Nanti saya akan tunjukkan 2 gaya itu. Gaya yang pertama seperti ini Mas ya, gaya bentuk bullet point. Yang gaya Steve Jobs nanti saya akan tunjukkan. Ya, nah ini Mas ya, jadi ini kombinasi Mas ya, gaya Steve Jobs dan gaya Bill Gates ya. Jadi ini layoutnya seperti ini, ada gambarnya menarik dan kemudian ada bullet point-nya juga. Ya, saya memberikan contoh nih Mas ya. Cara memelihara resiliensi atau willpower ya. Kurangi aktivitas yang menuntut kesabaran, macet, antri, menghadapi rekan kerja yang lamban, dan kedua rajin olahraga dan menggerakkan tubuh. Ini kontennya Mas, tapi kalau Anda lihat desainnya cukup menarik ya Mas, yang menarik ya. Ada gambar orang naik sepeda dan kombinasi warnanya ini Anda lihat, warnanya juga pas ya. Ini coklat, ini juga coklat, itu perlu diperhatikan ya. Jadi orang melihat itu tertarik ya, kombinasi warnanya pas. Itu layout Mas ya, namanya layout ya. Jadi ada layout yang bentuknya bullet point seperti ini, ada yang nanti bentuknya hanya gambar, dan ada kombinasi. Ini saya kombinasi kebetulan. Ada gambarnya, gambar yang menarik, dan kemudian ada bullet point-nya. Itu layout Mas ya. Layout ya, tadi kita sudah lihat layout ya. Layout. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsistensi Mas. Ya, konsistensi. Jadi konsistensi ini artinya Anda ketika mendesain presentasi itu konsisten penempatan teks dan gambarnya, jenis hurufnya. Jangan di dalam slide pertama hurufnya Arial misalnya, seperti ini Arial ya. Tiba-tiba di slide nomor 2-nya hurufnya Time Roman. Ya. Itu tidak begitu konsisten. Kemudian jenis hurufnya kalau bisa konsisten ya, Arial terus ya. Tata letaknya, tampilan grafiknya itu juga kalau bisa konsisten. Itulah kenapa beberapa perusahaan terkenal di dunia itu bahkan punya panduan Mas ya. Misalnya saya dulu kerja di Ernst & Young, perusahaan konsultan global. Itu mereka punya panduan kalau Anda bikin presentasi harus fontnya Arial misalnya. Dan kemudian minimal fontnya misalnya 30. Warnanya harus sekian. Jadi panduannya itu tebel Mas, gila nggak ya? Jadi sampai teksnya, jenis fontnya, ukurannya, warnanya itu ditentukan dari kantor pusat sana di Amerika sana.
Sama lembaga-lembaga konsultan dunia selalu punya pakem mas, punya konsistensi, itu namanya branding. Tidak boleh Anda presentasinya itu lain dengan panduan dari kantor pusat. Nah, saya nggak tahu di perusahaan Anda sudah ada nggak branding seperti itu. Branding yang punya panduan bahwa semua presentasi di perusahaan ini harus warnanya biru misalnya. Warna dasarnya harus biru. Dan fontnya harus misalnya Helvetica atau Arial. Itu harus dibikin mas. Perusahaan-perusahaan terkenal biasanya sudah punya panduan branding seperti itu. Jadi semua presentasinya sama. Ini masih warna ya, gunakan warna yang kontras agar mudah untuk dibaca. Seperti ini ya, warnanya putih, teksnya, layarnya, kemudian warnanya hitam, ya pas. Warna harus rasi, memiliki tingkat keharmonisan yang tinggi. Jangan warna yang ngacau gitu ya. Menghindari kesan tidak bersih, sebaiknya menggunakan tidak lebih dari 4 jenis warna ya. Ini panduan saja ya. Nah, ini contohnya mas. Ini contoh satu warna yang keren ya. Warnanya merah, ininya juga merah. Gambarnya juga wow, orang sedang lari padahal dia kakinya tidak ada mas ya. Jadi dia tidak punya kaki pun bisa lari mas. Anda olahraganya apa mas ya? Anda olahraganya cuma olahraga malam mas ya, di rumah sama istri Anda. Jadi ini saya mau menunjukkan habit of positive thinking ya, adalah jenis kebiasaan yang senantiasa berfokus pada bright spot dan bukan selalu mengeluh atas beragam keadaan. Nah saya melengkapi kata-kata ini dengan gambar inilah, contohnya pas ya mas ya. Fokus pada bright, syukur bahwa Anda masih punya satu kaki. Ya, jangan cuma mengeluh kakinya pincang. Paslah gambar dengan teksnya pas dan kombinasi warnanya pas juga mas. Ini merah ya. Jadi cantik kelihatannya. Betul nggak mas? Jadi Anda kalau mau bikin desain kayak gini mas, ya. Nanti saya tunjukkan contoh yang buruk. Jangan bikin presentasi yang memalukan, tapi seperti ini keren. Ini juga keren mas. Ya, ini warnanya oranye. Ininya warnanya oranye juga. Coba kalau yang kita ganti misalnya warnanya biru. Atau warnanya misalnya biru, ya nggak cocok mas, ya kan kurang cocok mas, ya kan? Makanya paling pas tadi adalah warnanya ganti warnanya oranye ini, oranye merah misalnya atau oranye ini, ya. Atau kita lihat warna lain custom, warnanya yang ini misalnya, nah, pas. Anda bisa PowerPoint ya, nanti di dalam video lainnya kita juga ngasih ekstra bonus ya, bagaimana menyusun PowerPoint presentasi mas ya. Ini basic saja mas, basic, tidak advance ya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin memberikan contoh, ini kombinasi warnanya menarik. Ya ini kalimatnya bisa Anda baca, orang yang produktif memiliki positive thinking, selalu melihat arah masa depan dengan spirit optimisme, dengan sebuah keyakinan bahwa keberhasilan pada akhirnya bisa direngkuh. Itu luar biasa mas kalimatnya ya. Nah kalimat ini kemudian cocok dong dengan gambarnya. Ini gambar orang sedang menatap masa depan seolah-olah dia optimis dengan masa depannya, penuh dengan bunga-bunga. Itu kan menarik mas. Ya jadi gambarnya cocok, relevan dengan kalimatnya, dan tidak kalah penting warnanya juga cocok mas. Ya, warnanya itu pas. Itu namanya kombinasi warna yang menarik, yang maknyus, yang cetar membahana. Ya, jadi itu mas ya, ini 2 contoh menarik. Ya, ini positive thinking sama produktif ini. Nah huruf yang konsisten mas ya, font ya, kalau bisa 2 huruf yang sering digunakan tuh sans dan sans serif. Huruf serif memiliki segi hiasan sebagai perpanjangan dan cara penulisan setiap huruf. Ya. Jadi contoh serif itu ini mas, Time New Roman, ini Time New Roman mas. Book Antiqua, Bookman Old Style, Garamond. Ya ada aksentuasinya ini. Sementara yang sans serif tidak, mereka lurus dan bersih. Contohnya Arial, Verdana, Helvetica ini mas ya. Nah menurut berbagai penelitian, huruf sans serif seperti Arial, Verdana, Helvetica itu lebih cocok mas untuk layar elektronik. Jadi next time kalau Anda bikin presentasi, kalau bisa hurufnya itu Arial, Verdana, atau Helvetica. Jangan pakai Bookman Old Style atau Time New Roman. Dan jangan lupa hurufnya jangan besar semua mas ya.
kadang-kadang saya melihat presentasi hurufnya besar semua, itu kurang bagus itu, ya, membuat orang pusing malah bacanya. Ya kalau bisa yang huruf yang besar itu, huruf kapital yang besar itu ya kalimat pertama aja, misalnya ini 2 huruf pertama saja. Setelah itu yang berikutnya kecil aja. Jadi sekali lagi itu Mas ya, kalau bisa Anda pakai huruf Arial atau Verdana atau Helvetica. Nah ini Mas ya, jangan pernah nanti kalau Anda bikin presentasi seperti ini presentasinya ini, aduh, gambarnya kampungan kayak gini ya Mas ya. Jelek ini ya. Ini ada huruf bayang-bayang kayak gini. Ini masih sering loh orang presentasi seperti ini. Ini saya bilang presentasi kelas kecamatan Mas. Kelas kecamatan ya. Kelas kecamatan ya. Jadi jangan pernah Anda bikin presentasi seperti ini kelas kecamatan Mas. Ya, coba kita gedein. Ya kayak gini. Jelek. Ya. Atau seperti ini Mas. Aduh, ini sering saya bikin lihat presentasi seperti ini Mas. Ya ini contoh aja isinya mengenai diabetes. Ini Mas ya, hurufnya kecil-kecil, ditumpuk, backgroundnya warnanya biru putih kayak awan itu. Ya, jadi sering pas saya sering lihat presentasi kayak gini, kadang-kadang profesor nih, dosen yang presentasinya sering kayak gini, dosen-dosen. Bahkan profesor pun kayak gini. Ini namanya orang bilang abusing, menganiaya PowerPoint presentation, menganiaya PowerPoint presentation. PowerPoint itu bukan Word. Kalau Anda mau bikin kayak gini ya diketik aja di Word. Nah seringkali orang seperti itu Mas, memindah saja Word, di copy paste, jadiin PowerPoint presentasi. Jadinya kayak gini, ngawur, ya, membosankan dan tidak menarik. Ya. Dan celakanya kita di kantor masih sering melihat presentasi yang model kayak gini. Ini ya, dibuang saja Mas, buang. Anda kalau bikin presentasi kayak gini lah, ya kan, menarik, gitu loh Mas. Itu kayak gini gitu loh Mas. Kata-katanya bisa Anda ganti gitu ya. Tapi kan lebih menarik. Coba bayangkan ini, lihat ini dibanding ini atau ini gitu ya. Kan beda jauh Mas. Ya. Jadi sekali lagi seperti itu Mas ya. Tolong jangan bikin presentasi seperti ini, malu-maluin ini. Ya, ini mungkin dosen ini yang bikin kayak gini. Ya. Atau ini Mas ya, kayak gini ya. Hindari slide seperti ini ya, ini seperti ini ya, ini Word dipindah saja, terus dikasih background kayak gini, maksudnya apa? Ya maksudnya itu apa? Konyol, malah nggak bisa kebaca kan Mas ya, warnanya merah gitu. Atau seperti ini, grafik yang detail kayak gini dipindah ke PowerPoint, ini abusing namanya, abusing, menganiaya PowerPoint. Ya, ini mungkin biasanya orang-orang produksi yang bikin presentasi kayak gini. Ngawur, ini warnanya juga ada kuning, ada hijau, ada merah muda, biru. Waduh. Ya. Ini 2 jenis kayak gini, sayangnya masih sering kita temui Mas di kantor ya. Presentasi yang kampungan kayak gini masih sering kita melihat. Bahkan kadang-kadang Anda sendiri mungkin bikin presentasinya kayak gini, ngawur ini. Memalukan, ya. Jadi ini saya ambil contoh aja nih. Gitu Mas ya. Jadi sekali lagi jangan pernah bikin presentasi seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Ya, really bad PowerPoint presentation. Ini judulnya bisa Anda ganti, ya. Nah, kalau bisa bikinnya kayak gini dong Mas ya. Ini saya ngasih sampel-sampel slide desain yang wow. Ya, bandingkan Mas. Bandingkan Anda lihat presentasi seperti ini, ya, tiap diabetes, tiba-tiba Anda melihat presentasi seperti ini. Wow. Ya kan? Ya ini judulnya bisa Anda ganti, misalnya apalah, Anda temanya di kantor apa, Anda misalnya product development, new product development, gambarnya Volkswagen, ya menarik, coba kita slideshow, kan menarik Mas, ya, wow gitu ya, keren gitu ya, kombinasi warnanya juga keren, atau berikutnya ini Mas, ya ini keren juga nih, personal branding. Ya ini ada orang bikin presentasi mengenai personal branding. Ya, ini kan keren banget nih. Ya, coba lihat nih fontnya aja pas. Ya, personal branding. Ya, judulnya pas. Ini nggak sembarangan loh Mas, ini komposisinya.
pemilihan warnanya, pemilihan gambarnya orang kayak gini, personal branding, karena kita bicara personal mas ya, personal branding. Kalau Anda kelas kecamatan ya bikin sampul presentasinya seperti tadi, ini personal branding, ini diganti personal branding presentation, gambarnya kayak gini ya. Coba bandingkan dengan gambar yang ini mas, ini tadi barusan, ya beda jauh kelasnya. Nah padahal bikin presentasi seperti ini mas, seperti gambar yang Anda lihat ini mudah. Anda lihat gambarnya ya, di internet banyak website yang menampilkan gambar-gambar secara free ya. Kemudian Anda kasih komposisi yang menarik, backgroundnya hitam kayak gini, ini kan keren mas. Ya. Jadi itu mas ya beberapa contoh, nanti saya akan menampilkan contoh-contoh yang menarik lainnya ya setelah video berikut ini ya. Sekali lagi, jangan pernah bikin presentasi yang memalukan seperti ini mas ya. Tapi bikinlah presentasi yang wow seperti ini, atau seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa dalam video online berikutnya.